Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Pristabsari dari kelas IPSB dengan nomor NIM 1913664. Di sini saya akan mempresentasikan teori sosiologi menurut tokoh Erving Goffman. Dimulai dengan biografi Erving Goffman. Erving Goffman meninggal pada tahun 1982 di puncak ketenarannya. Goffman lahir di Alberta, Kanada pada tanggal 11 Juni 1922. Dia mendapatkan nilai terbaik dari Universitas Chicago dan seringkali dipandang sebagai anggota mindset Chicago dan sebagai interaksionis simbolis. Pada tahun 1980-an, ia muncul sebagai teoretisi yang sangat penting. Sebenarnya ia terpilih sebagai Presiden Asosiasi Sosiologi Amerika pada tahun kematiannya. Namun ia tidak mampu menyampaikan pidato kepresidenannya karena penyakitnya yang semakin memburuk. Karena status kemandirian Goffman, dalam pidatonya Randall Collins mengatakan, setiap orang bertanya-tanya tentang apa yang ia sampaikan dalam pidato kepresidenannya. Penyajian tradisional secara langsung tampaknya mustahil dilakukan seorang Goffman dengan reputasinya sebagai penantang tradisi. Kita memperoleh pesan yang jauh lebih dramatis. Pidato kepresidenan dibatalkan, Goffman sakit keras. Inilah cara paling tepat bagi Goffman untuk keluar dari kemelut ini. Karena pengaruhnya pada interaksionisme simbolis, strukturalisme, dan etnometodologi, teori-teori Goffman cenderung memiliki pengaruh jangka panjang. Karya Erving Goffman, karya terpenting yang membahas diri dalam interaksionisme simbolis adalah buku Presentation of Self in Everyday Life 1959 yang ditulis oleh Erving Goffman. Kendati perspektifnya yang sangat khas, Goffman membawa pengaruh yang begitu kuat pada interaksionisme simbolis. Selain itu, dapat pula dinyatakan bahwa ia membantu membangun sosiologi lain, yakni tentang kehidupan sehari-hari etnometodologi. Sebenarnya, Collins memandang Goffman tidak sekedar sebagai tokoh kunci dalam terbentuknya etnometodologi, namun juga analisis percakapan. Adalah Goffman yang memelopori studi empiris dari dekat tentang kehidupan sehari-hari, meskipun melihatnya dengan mata telanjang sebelum zaman pita perekam dan video perekam. Yang kedua yaitu interaksionisme simbolis. Konsepsi Goffman tentang diri banyak meminjam gagasan Mead, khususnya diskusinya tentang ketegangan antara I, diri yang spontan, dengan me, hambatan sosial di dalam diri. Ketegangan ini tercermin dalam karya Goffman tentang apa yang ia sebut dengan kesenjangan antara diri kita yang manusiawi dengan diri kita tersosialisasi. Dramaturgi merupakan pemahaman Goffman tentang diri terbentuknya oleh pendekatan dramaturgisnya. Konsep dramaturgi tidak lagi memusatkan perhatian pada proses pencegahan atau diatasinya gangguan semacam itu. Meskipun sebagian besar diskusinya terfokus pada kontingensi-kontingensi dramaturgis ini, Goffman menunjukkan bahwa kebanyakan pertunjukan berhasil dilakukan. Hasilnya adalah bahwa dalam situasi biasa, diri yang utuh ditentukan oleh pementas dan ia terlihat memancar dari pementas. Goffman berasumsi bahwa ketika individu berinteraksi, mereka ingin menyajikan pemahaman tertentu tentang diri yang akan diterima oleh orang lain. Goffman memahami diri bukan sebagai milik aktor, namun sebagai produk interaksi dramatis antara aktor dengan audiens. Diri adalah efek dramatis yang muncul dari skenario yang ditampilkan. Karena diri adalah produk interaksi dramatis, dia rentan mengalami disrupsi selama pertunjukan. Konsep dramaturgi Goffman tidak lagi memusatkan perhatian pada proses pencegahan atau diatasinya gangguan semacam itu. Meskipun sebagian besar diskusinya terfokus pada kontingensi-kontingensi dramaturgis ini. Namun, ketika menampilkan diri mereka, para aktor tersebut sadar bahwa anggota audiens dapat mengganggu pertunjukan mereka. Oleh karena itu, aktor menyesuaikan diri dengan kontrol audiens, khususnya elemennya yang mungkin bersifat destruktif. Meskipun Goffman mendekati aspek depan dan aspek lain gagasannya,
tentang sistem sebagaimana yang dilakukan oleh para interaksionis simbolis, ia tetap membahas karakter strukturalnya. Demikian pendapat Kaufman adalah bahwa sisi depan cenderung dipilih, bukan diciptakan. Gagasan ini menampilkan kesan yang lebih struktural daripada yang akan kita peroleh dari kebanyakan interaksionis simbolik. Bagi Kaufman, sebagai seorang interaksionis simbolis, fokus pada aktor individu mengaburkan sejumlah fakta penting tentang interaksi. Unit analisis dasar Kaufman bukanlah individu, melainkan tim. Manajemen kesan. Secara umum, manajemen kesan diarahkan untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang tidak terduga. Kaufman tertarik pada berbagai metode untuk mengatasi masalah-masalah ini. Pertama, metode melibatkan tindakan bertujuan menghasilkan loyalitas dramaturgi, misalnya dengan cara menonjolkan tingginya loyalitas kelompok. Kedua, berbagai bentuk disiplin dramaturgis seperti mengingatkan agar menghindari kesalahan kecil. Ketiga, mengidentifikasi sejumlah hambatan dramaturgis seperti menentukan sebaik-baiknya bagaimana pertunjukan harus berlangsung. Audien juga bertaruh pada berhasilnya manajemen kesan yang dilakukan aktor atau tim aktor. Audien seringkali bertindak menyelamatkan pertunjukan melalui alat-alat seperti sangat berminat terhadapnya, menghindari letupan emosi, tidak memperhatikan kesalahan kecil, dan memberikan penilaian khusus pada pemain pemula. Manning tidak sekedar menunjukkan sentralitas diri, namun juga pandangan sinis Kaufman tentang orang dalam karya ini. Yang dibicarakan dalam buku The Presentation of Self adalah jagat tempat orang, secara individu maupun kelompok, mengejar tujuan mereka sendiri dengan secara sinis mengabaikan orang lain. Buku ini memandang individu sebagai serangkaian topeng pertunjukan yang menyembunyikan diri manipulatif dan sinis. Manning mengemukakan tesis dua diri untuk menjelaskan aspek pemikiran Kaufman ini, yaitu orang memiliki diri yang dipertunjukkan dan dari sinis disembunyikan. Yang kedua yaitu jarak pesan. Jarak pesan Kaufman tertarik pada sejauh mana individu memainkan peran tersebut. Menurut pandangannya, karena bedanya peran, tidak banyak orang terlibat sepenuhnya dengan peran tertentu. Jarak peran membicarakan sejauh mana individu memisahkan dirinya dari peran yang mereka mainkan. Sebagai contoh, jika naik komedi putar, anak-anak yang besar cenderung sadar bahwa mereka benar-benar terlalu tua untuk menikmati pengalaman tersebut. Satu cara mengatasi perasaan ini adalah dengan melakukan tindakan yang tampak berbahaya ketika tengah berada di atas komedi putar. Dalam melakukan tindakan tersebut, anak-anak yang lebih besar benar-benar menjelaskan kepada audiens bahwa mereka tidak benar-benar menikmati aktivitas tersebut, sebagaimana yang mungkin dinikmati oleh anak-anak yang lebih kecil. Dan jika mereka menikmatinya, itu semua karena adanya beberapa hal spesial yang mereka lakukan. Inti pandangan Kaufman adalah bahwa jarak peran adalah fungsi dari status sosial seseorang. Orang-orang pada status sosial yang tinggi seringkali mewujudkan jarak peran dengan alasan berbeda dengan orang-orang yang berada pada posisi status rendah. Sebagai contoh, tingginya status dapat menunjukkan jarak peran dalam suatu ruang. Selanjutnya yaitu stigma. Kaufman tertarik pada kesenjangan antara bagaimana seharusnya orang atau identitas sosial maya dengan bagaimana sebenarnya orang tersebut di identitas sosial aktualnya. Stigma memusatkan perhatian pada interaksi dramaturgis antara orang-orang yang mendapatkan stigma dengan orang-orang normal. Sifat interaksi tersebut tergantung pada salah satu di antara dua stigma yang melekat pada individu. Kebanyakan teks pada buku stigma karya Kaufman ditujukan pada orang-orang dengan stigma nyata dan seringkali janggal. Namun, ketika membuka buku itu, pembaca sadar bahwa Kaufman benar-benar menyatakan bahwa kadang-kadang kita semua mendapatkan stigma pada setting satu atau setting lainnya. Selanjutnya, frame analysis. Dalam buku Frame Analysis, Kaufman bergerak menjauh dari akar interaksionisme simbolis klasiknya.
dan lebih cenderung pada studi tentang struktur kehidupan sosial skala kecil untuk studi yang menggunakan gagasan kerangka. Meskipun ia masih merasa bahwa orang mendefinisikan suatu sebagaimana yang dimaksudkan B.I. Thomas, kini ia berpikir bahwa definisi-definisi tersebut kurang penting. Mendefinisikan situasi sebagai situasi yang benar-benar nyata memang mengandung konsekuensi. Namun itu semua mungkin hanya memberikan sumbangsi yang begitu sedikit terhadap peristiwa yang tengah berlangsung. Kaufman 1974. Dari analisis Kaufman tentang aktivitas khas yang dikerangkakan, kita dapat mengambil karakteristik prinsipil kerangka. Kerangka tidak dipahami sebagai himpunan yang longgar dan kebetulan dari sejumlah elemen yang disatukan dalam waktu yang singkat. Kaufman melihat keluar dan kebalik situasi-situasi sehari-hari untuk menemukan struktur yang secara kasat mata mengatur mereka. Itu semua adalah skemata penafsiran yang memungkinkan individu menempatkan, memersepsikan, mengidentifikasi, dan memberi label pada peristiwa-peristiwa dalam ruang kehidupan mereka dan dunia pada umumnya, dengan menyatakan bahwa peristiwa dan mengarahkan tindakan apakah individu ataupun kolektif. Kerangka adalah prinsip organisasi yang mendefinisikan pengalaman kita. Itu semua adalah asumsi tentang apa yang kita lihat di dunia sosial. Tanpa kerangka, dunia kita tidak lebih dari sekedar kumpulan individu yang tidak teratur dan peristiwa serta fakta yang tercerai-cerai. Honos memberikan ciri struktural lain pada kerangka. Bagi Ghonos, kerangka adalah aturan atau hukum yang memapankan interaksi. Aturan biasanya bersifat bawah sadar dan tidak dapat dinegosiasikan sebagaimana lazimnya. Di antara aturan yang diidentifikasi Ghonos adalah aturan yang mendefinisikan bagaimana tanda ditafsirkan, bagaimana indikasi luar terkait dengan diri, dan pengalaman apa yang menyertakan aktivitas. Ghonos menyimpulkan problematika Kaufman bukannya mendorong studi interaksi kehidupan sehari-hari yang dapat diamati, namun struktur abadi berideologinya bukan situasi namun kerangka mereka. Kaufman secara jelas mengakui keterbatasan teater sebagai metafora kehidupan sehari-hari, kendati masih berguna dalam beberapa hal. Metafora ini mengungkapkan sejumlah aspek kehidupan sebagaimana ia menjelaskan aspek kehidupan lain. Salah satu hal yang diungkapkannya adalah arti penting ritual dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah Manning menjabarkan salah satu peran yang dimainkan oleh ritual dalam kehidupan sehari-hari. Minat Kaufman pada ritual menekatkannya pada karya Emile Durkheim, khususnya The Elementary Form of Religious Life. Lebih umum lagi, sejalan dengan pemahaman Durkheim tentang fakta sosial, Kaufman memusatkan perhatian pada aturan dan melihatnya sebagai hambatan eksternal terhadap perilaku sosial. Kaufman berasumsi bahwa aturan terutama merupakan hambatan. Namun pada kesempatan lain, Kaufman menitik beratkan keterbatasan gagasan Durkheim bahwa aturan merupakan hambatan yang mengatur perilaku, dan justru berargumen bahwa seringkali kita mengabaikan atau menyalahgunakan aturan yang bertujuan membatasi tindakan kita. Sekian presentasi dari teori sosiologi Kaufman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.